Terima kasih, Nyai. Dan kau akan memiliki kecantikan yang abadi dan usia yang abadi jika kau sanggup menyempurnakannya. Bagaimana pertunjukan tadi? Bagus. Apanya yang bagus? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarkan, Ma. Biarkan. Dia sudah lupa pada hutangnya. Seharusnya kau yang berterima kasih. Nyawamu hampir saja melayang. Baiklah. Aku berhutang nyawa padamu. Dharma? Astagfirullahaladzim. Intan Risna Yuswana binti Cahyo Yuswana, modal poe Ahad, hobina shopping, berenang, nonton, dan dengerin musik, pur kahatur, pur kenca, pur luhur, pur handa, pur pigir, pur digdi, pur detik. Siapa kamu? Skenario film televisi Misteri Ronggeng Bintang ini cukup bersejarah dalam hidup saya, karena skenario inilah yang pertama kali digarap dan kemudian ditayangkan di televisi. Sebelumnya saya pernah merevisi beberapa judul naskah skenario, tetapi ketika naskah skenario tersebut digarap dan ditayangkan di televisi, nama saya tidak ada di sana. Sebagai penulis pemula atau penulis yang baru belajar menulis skenario film, tentunya ketika ada nama saya tampil di credit title di sebuah film yang tampil di layar televisi, tentu itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya, dan itu merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai harganya bagi saya saat itu. Skenario Misteri Ronggeng Bintang ini digarap oleh sutradara yang cukup senior, yaitu Mas Prawoto Suburaharjo, yang pertama kali berkenalan di Bandung ketika saat itu beliau sedang mencari-cari alamat rumah Kang Iyat R, penulis dongeng Si Rawing. Kebetulan saya mengetahui alamat Kang Iyat R itu di daerah Cikutra pada saat itu, dan selanjutnya Kang Iyat R dan saya berangkat ke Jakarta ke sebuah PH, karena PH tersebut akan mengangkat dongeng Si Rawing ke dalam serial sinetron. Sebelumnya dongeng Si Rawing ini pun pernah digarap menjadi sebuah film layar lebar, dan Mas Prawoto yang menulis naskah skenarionya. Montawa kamolor Si Rawing, lamun beurang mah tadi keur ngalatih kekuatan luar, ayeuna kudu latih oge kekuatan jero dulu. Sabab eueuh hartina sanajan boga tanaga anu bedas jeung jasmani kuat, lamun teu boga kakuatan tenaga lapisan. Nyaho tenaga lapisan? Nyaho ki, tanaga nu ayana dina jeroan badan dasarna tina cara ku ngatur tata napas, lamun geus kalatih tangtu bisa ngatur eta kakuatan. Halus pinter sia mah geuning goblok. Namun karena ada berbagai kendala atau saya nggak tahu lah, garapan sinetron Si Rawing ini ditunda, tetapi Kang Iyat R sudah sempat menerima ya semacam DP untuk pembayaran royalti dari dongeng Si Rawing. Saat itu saya yang akan menulis skenarionya, dan memang sudah saya tulis beberapa episode. Selanjutnya, karena saya tetap berkomunikasi dengan Mas Prawoto, saya pun menawarkan sebuah skenario yang berjudul Misteri Ronggeng Bintang. Saat itu Mas Prawoto merespon saya dengan baik,
Kemudian saya menceritakan bahwa misteri Ronggeng Bintang itu kurang lebih bercerita tentang seorang tokoh bernama Nyai Layung. Setiap ada lelaki yang mengawini Nyai Layung dapat dipastikan meninggal dunia pada malam pertama. Nyai Layung bersekutu dengan arwah Sile Nyai untuk mendapatkan kesaktian dan kecantikan abadi. Semua itu dilakukan Nyai Layung untuk kepentingan popularitasnya sebagai ronggeng. Memang Nyai Layung akhirnya menjadi seorang ronggeng yang bisa membuat lelaki tergila-gila. Kampung Pasir Haur segera menjadi bahan pembicaraan karena di kampung tersebutlah tempat tinggal Nyai Layung. Gan Ocen tertarik untuk mengawini Nyai Layung, namun Gan Ocen juga meninggal dunia. Padahal sebelumnya Gan Ocen telah meminta bantuan Dukun Dinta untuk menjaga keselamatannya. Sile Nyai meminta Nyai Layung agar mempersembahkan korban seorang lelaki yang masih perjaka pada malam purnama. Jika permintaan Sile Nyai bisa dikabulkan, maka Nyai Layung akan mendapatkan kecantikan yang abadi. Sebaliknya, jika tidak berhasil, tamatlah riwayat Nyai Layung. Dharma, seorang mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi, datang ke Pasir Haur untuk mengadakan penelitian tentang ronggeng. Sebelumnya, mobil yang dikemudikan Dharma menabrak Bi Iroh, tetapi untungnya hanya luka ringan. Bahkan Bi Iroh akhirnya bersahabat dengan Dharma. Bi Iroh banyak memberikan informasi mengenai Pasir Haur. Bi Iroh juga menceritakan bahwa ia mempunyai seorang adik di Pasir Haur yang bernama Nyai Iswari. Ketika Dharma memasuki Pasir Haur, banyak sekali keganjilan yang ditemuinya, mulai dari jejak Nyai Iswari yang misterius, juga tentang Nyai Layung. Kehadiran Dharma di Pasir Haur menarik perhatian Nyai Layung, bahkan diam-diam Nyai Layung jatuh cinta kepada Dharma. Di sisi lain, Nyai Layung harus segera mendapatkan seorang jejaka untuk dikorbankan pada malam purnama. Pada suatu kesempatan, Nyai Layung berhasil menjebak Dharma. Namun Dharma diselamatkan oleh si Rewok. Dharma semakin penasaran terhadap misteri di Pasir Haur. Lantas Dharma kembali ke rumah Bi Iroh. Dharma meminta Bi Iroh untuk menjelaskan semua yang terjadi di Pasir Haur. Akhirnya Bi Iroh berterus terang bahwa ia adalah Nyai Iswari, ronggeng yang termasyhur di Pasir Haur. Wajah Iswari menjadi buruk rupa karena dikhianati oleh Nyai Layung, kakaknya sendiri. Dharma menemui lagi Nyai Layung di malam purnama. Namun Dharma sangat kaget karena Nyai Layung telah mengubah tradisi ronggeng di Pasir Haur. Kini ronggeng di Pasir Haur bukan lagi seorang wanita melainkan laki-laki. Hal itu membuat Dharma kebingungan. Nyai Layung berhasil mempengaruhi Dharma dengan ilmunya. Sile Nyai pun telah datang untuk meminta korban. Nyai Layung bingung karena diam-diam ia mencintai Dharma dengan ketulusan hatinya. Tetapi apapun yang terjadi, Dharma harus dikorbankan. Demikian kurang lebih sinopsis yang saya tulis di film televisi Misteri Ronggeng Bintang ini. Ide atau inspirasi dalam membuat sebuah cerita itu biasanya saya mendapatkannya dari bacaan, dari buku, dari tontonan, dari interaksi dengan teman-teman, dan dari pengamatan saya terhadap kehidupan sehari-hari. Pada saat itu tahun 2004 saya masih mahasiswa di Sekolah Tinggi Seni Indonesia jurusan teater yang saat ini bernama ISBI. Tetapi saya kuliah juga di jurusan jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat itu saya menjadi redaktur di majalah seni budaya Suara Cangkurileng, sebuah majalah yang dirintis oleh seorang maestro karawitan, Mang Koko, yang karya-karyanya abadi sampai saat ini. Dan nama Mang Koko itu diabadikan juga di Indihiyang, Tasikmalaya. Di sana ada Jalan Mang Koko. Usik tandaning hirup kernu keagungan. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Raden Cece Sumantri, seorang tokoh yang sangat berjasa dalam pengembangan dan penyebaran seni tari. Emak sangat mengaguminya. Ada beberapa kegelisahan saya waktu itu tentang seputar ronggeng. Saya termasuk orang yang menyukai pertunjukan seni ronggeng. Dan pada suatu hari saya pernah dikunjungi oleh seorang ronggeng yang cukup dikenal waktu itu.
di daerah Priangan Timur terutama. Namanya si Geboy. Nama aslinya Fitria Adia Silvana, kelahiran Ciawi 30 Juni 1980. Penampilannya di panggung sangat energik, kemudian gerakan-gerakan tarinya ya luar biasa lah. Tetapi beberapa kalangan masyarakat banyak yang mengkritik penampilan si Geboy itu ketika sedang manggung. Padahal saya tahu si Geboy ini orang yang baik. Saya kenal dengan keluarganya dan dia adalah seniman yang memang ketika tampil di atas panggung harus tampil maksimal dengan mengerahkan berbagai kemampuannya. Ronggeng itu sudah ada sejak lama dan ronggeng itu tidak identik dengan wanita penghibur. Kenapa sama ronggeng, Bi? Apa bedanya ronggeng dengan penari atau sinden? Aku yakin kamu pasti sudah tahu jawabannya. Ronggeng kan selalu disamakan dengan wanita penghibur yang selalu bisa diajak berbuat yang bukan-bukan. Maksud Bibi, apakah seorang ronggeng selalu disamakan dengan... Ya memang begitu pandangan orang selama ini. Saya tidak sependapat dengan pandangan orang selama ini. Karena tidak semua ronggeng itu... Kalaupun ada seorang ronggeng... Itu pasti orangnya yang salah jalan, bukan ronggengnya. Kamu yakin dengan... Ketika sebuah skenario sudah diberikan kepada sutradara, penulis skenario itu sebenarnya sudah selesai. Sutradara yang akan meramu skenario itu untuk dialih mediakan menjadi sebuah tayangan audio visual. Tetapi kalau sutradaranya yang meminta kepada penulis skenario untuk mendiskusikan skenario yang ditulisnya, yaitu lain soal. Dalam pandangan saya, Mas Prawoto ini termasuk seorang sutradara yang gemar berbagi ilmu. Beliau tidak pernah pelit untuk membagikan ilmu-ilmu tentang penyutradaraan. Nah, termasuk ketika film televisi Misteri Ronggeng Bintang ini, Mas Prawoto, meskipun beliau tahu bahwa saya ini termasuk penulis yang baru, tetapi ketika akan syuting, Mas Prawoto sering mengajak diskusi untuk membahas skenario Misteri Ronggeng Bintang ini. Mengkritisinya, kadang-kadang meminta masukan juga ketika ada perubahan-perubahan dalam dialog, dalam adegan yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai penulis pemula. Ketika ada kesempatan seperti itu ya, saya memanggil juga teman-teman saya untuk ikut casting di garapan Misteri Ronggeng Bintang ini. Karena di dalam keseharian saya ini kan saya tidak hidup sendiri. Ada teman-teman saya yang sedang berproses, sedang mencari berbagai peluang untuk dapat menjadi aktor atau aktris dalam garapan film. Jadi kalau ada kesempatan itu tidak pernah saya lewatkan untuk membawa serta beberapa teman-teman, anggaplah teman-teman seperjuangan saya. Aktris yang memerankan tokoh Nyai Layung ini termasuk sosok yang saya kagumi juga. Namanya Sylvie Damayanti, kelahiran Bandung 21 Mei 1980. Dan saya tahu nama aslinya bukan Sylvie. Nama aslinya adalah Melanie Purnamasari. Sebelum menjadi pemeran Nyai Layung, Sylvie ini pernah juga menjadi tokoh utama dalam sinetron Dewi Sekar Arum, dan Sylvie sendiri yang memerankan tokoh Dewi Sekar Arum. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang film Misteri Ronggeng Bintang ini. Anggaplah konten ini sebagai satu kerinduan saya kepada yang dulu pernah sama-sama dalam satu tim berjibaku dalam garapan Misteri Ronggeng Bintang ini. Mudah-mudahan semua teman-teman saya itu sehat walafiat, makin banyak rezekinya, dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk Sylvie Damayanti, Rina Ismadewi, Agam Cicadas, Jeki Arte, Luciana Grace, Dewi Ratnasari, Andi, Abu, Yoga Asmara, Pipi Yong, dan semuanya yang terlibat dalam penggarapan produksi Misteri Ronggeng Bintang ini.